Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan institusi militer yang tengah diselenggarakan oleh Gubernur Jawa Barat saat ini rupanya telah menuai pro dan kontra di sebagian kalangan yang terus berlangsung hingga saat ini. Dalam kaitan ini ada dua pernyataan yang mengkritisi kebijakan Gubernur ini yang cukup menarik untuk kita tanggapi bersama. Berikut pernyataannya. Mengapa ya saya rasanya mau menangis begitu? Dari awal ini seolah-olah anak-anak ini sudah mendapat diskriminasi. Dia mempunyai hak-hak yang harus kita berikan kepada mereka. Dia juga dilindungi dengan hak-hak perlindungan anak. Sehingga ide ini saya sangat berharap sebenarnya tunda dulu. Beliau ini suka banget ngurusin sekolah, guru gitu ya. Sampai anak nakal ngurusin rumah tangga. Pertanyaan saya, teori mana yang menjelaskan bahwa pendidikan karakter itu dilakukan pada usia remaja? Nggak ada. Pendidikan karakter itu pada anak usia dini, paling-paling SD gitu ya. Pernyataan yang pertama, saya garis bawahi, beliau mengkritisi dan menyatakan bahwa pendidikan di barak militer tidak tepat dan telah merampas hak-hak anak. Nah, pernyataan ini rupanya perlu diluruskan, dan saya kurang setuju dengan alasan pertama, pendidikan di markas militer yang diselenggarakan KDM lebih menitik beratkan pada pendidikan karakter. Dan pendidikan karakter bukanlah monopoli lembaga formal semata. Institusi lain pun berhak untuk terlibat. Nah, alasan yang kedua, ini bukan militerisasi, tapi pembiasaan nilai disiplin. Penggunaan metode pelatihan yang sudah teruji dalam membentuk disiplin, keberanian, dan mental tangguh. Alasan ketiga, hak anak justru dilindungi melalui pembentukan karakter. Perlu kita ketahui bersama bahwa hak anak bukan hanya sebatas soal kebebasan, tapi juga hak untuk tumbuh dan berkembang dengan karakter yang kuat, yang membuat mereka mampu menghadapi tantangan zaman. Program ini justru melindungi hak anak tersebut untuk mendapatkan pendidikan karakter yang kokoh, sehingga mereka lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Nah, yang keempat, bukti internasional. Metode sejenis sudah berhasil di banyak negara. Banyak negara-negara maju lainnya yang berhasil menyelenggarakan pendidikan karakter dengan melibatkan institusi militer. Itulah alasan saya kurang sependapat dengan pernyataan ibu ini yang pertama ini. Perlu diketahui ya sahabat semua, bahwa pendidikan karakter itu terdiri dari 4 tingkatan. Level yang pertama yaitu pendidikan karakter di anak usia dini, usia paling tinggi sampai 6 tahun. Fokusnya adalah pembentukan dasar karakter melalui pembiasaan. Kemudian tingkatan kedua yaitu usia anak 7 sampai 12 tahun, itu di tingkat SD. Fokusnya adalah pemahaman nilai-nilai moral dasar dan pembentukan kebiasaan sosial. Nah, level yang ketiga, usia remaja, usia 13 sampai 18 tahun, yaitu SMP sampai SMA. Fokus pendidikan karakternya adalah internalisasi nilai moral dan penguatan identitas diri. Nah, level yang paling tinggi itu usia dewasa, ya di atas 18 tahun, yaitu mahasiswa dan karyawan, berfokus pada penerapan nilai moral dan kehidupan nyata dan profesional. Nah, itulah tingkatan pendidikan karakter. Ini ada yang mengatakan pendidikan karakter hanya untuk usia dini. Ini sangat keliru sekali. Coba kita bisa bayangkan sahabat semua. Seandainya mahasiswa dan karyawan tidak diberikan pendidikan karakter dan menuntut mereka untuk mengacu pada pendidikan karakter 20 tahun yang lalu pada saat mereka mendapatkan pendidikan karakter di usia dini. Sementara dinamika perubahan zaman bergerak sangat cepat. Tidak diberikan pendidikan karakter, apa jadinya? Ini kok ada yang mengatakan pendidikan karakter hanya untuk usia dini? Aduh, ini sangat keliru sekali, perlu diluruskan. Itulah tanggapan saya atas dua pernyataan dari para elit yang mengkritisi kebijakan pendidikan yang tengah diselenggarakan saat ini oleh Gubernur Jawa Barat. Tentunya saya sangat berharap ya kepada para elit dalam mengkritisi suatu kebijakan pemerintah, tolonglah disampaikan dengan argumen yang mencerdaskan masyarakat lah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.